Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sudah membacanya dengan bersama-sama. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tematik 3D. Silakan disiapkan terlebih dahulu buku tematik 3D. Oke, dan alat tulisnya. Alat tulisnya disiapkan ya. Nanti ketika ada hal penting yang harus dicatat, silakan dicatat. Oke, tanpa menunggu waktu yang terlalu lama, kita langsung saja ya teman-teman, simak video berikut ini. Oke teman-teman, apa sih hal yang kamu lakukan ketika sebelum berangkat sekolah? Coba kita lihat gambarnya. Apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita sebelum kita berangkat ke sekolah? Ya, betul sekali. Sebelum berangkat ke sekolah, kita sebaiknya berpamitan kepada orang tua. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, sebelum kita berangkat ke sekolah, kita berpamitan terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan membaca cerita tentang berpamitan ke sekolah sebelum berangkat ke sekolah. Silakan teman-teman dibuka bukunya halaman 19. Halaman 19. Nanti kita baca bersama-sama ya. Ayo membaca. Berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Lani selalu berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Saat berpamitan, Lani mengucapkan salam. Lani tak lupa mencium tangan kedua orang tuanya. Lani pun berangkat ke sekolah dengan gembira. Berpamitan sebelum keluar rumah merupakan cara kita menghargai dan menghormati orang tua. Saat berpamitan, kita sebaiknya mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua kita. Kita juga sebaiknya memberitahu kemana kita akan pergi. Dengan demikian, orang tua tidak akan khawatir. Saat berpamitan, biasanya orang tua meminta kita berhati-hati. Orang tua juga akan mendoakan kita. Jika orang tua berpesan agar kita pulang tepat waktu, sebaiknya kita mematuhinya. Jika orang tua kita tidak memberikan izin untuk pergi, kita juga sebaiknya tidak pergi. Dapatkah kamu menunjukkan kalimat saran pada teks di atas? Ayo tuliskan kembali. Oke teman-teman, dari teks yang sudah kita baca ini terdapat kalimat saran. Masih ingat gak apa itu kalimat saran? Ya, betul sekali. Salah satu ciri-ciri dari kalimat saran yaitu terdapat kata sebaiknya atau seharusnya dan hendaknya. Ya, biasanya kalimat saran itu terdapat ada ciri-cirinya kata sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Nah, sekarang kita tunjukkan yang mana yang termasuk kalimat saran. Kita garis bawahi ya teman-teman bukunya. Kita garis bawahi yang menunjukkan kalimat saran. Oke, di sini Miss sudah ada. Teman-teman ikut garis bawahi ya kalimat yang Miss bacakan, yang merupakan kalimat saran. Oke, di sini ada di paragraf kedua. Ada di paragraf kedua, Miss akan garis bawahi, teman-teman juga sama ya, yang merupakan kalimat saran.
saat berpamitan, kita sebaiknya mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua. Oke, kita lanjut lagi. Kita juga sebaiknya memberitahu kemana kita akan pergi. Oke, sudah digarisbawahi di paragraf 2? Oke, bagus. Jadi di paragraf 2 ada 2 kalimat saran. Kita lanjut lagi ke paragraf 3. Kita cari lagi yang merupakan kalimat saran. Kita garis bawahi kembali ya. Jika orang tua berpesan agar kita pulang tepat waktu, sebaiknya kita mematuhinya. Oke, ini yang pertama. Di paragraf ketiga kalimat sarannya. Selanjutnya, jika orang tua kita tidak memberikan izin untuk pergi, kita juga sebaiknya tidak pergi. Oke, jadi di paragraf 2 ada 2 kalimat saran, di paragraf 3 juga ada 2 kalimat saran. Perlu diingat ya teman-teman, salah satu ciri dari kalimat saran yaitu ada kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, kalimat saran ini ditunjukkan kepada kita untuk memberikan nasihat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi, berpamitan sebelum berangkat ke sekolah merupakan kewajiban kita kepada orang tua. Masih ingat nggak apa itu kewajiban dan apa itu hak? Iya, betul. Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan. Ya, hal yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah hal yang harus kita dapatkan. Nah, teman-teman, di rumah, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Kita lihat ya di halaman 20. Oke. Ayo berdiskusi. Bacalah kembali bacaan berjudul berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebelahmu. Oke teman-teman, kita jawab ya. Teman-teman ditulis, jawabannya sudah Miss tuliskan di layar. Silakan teman-teman isi pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Oke, yang pertama, apa kewajiban anak? Kewajiban seorang anak adalah menghargai dan menghormati orang tua. Dan apa hak anak? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya, apa kewajiban orang tua? Menyayangi anak dan memenuhi kebutuhan anak. Oke, silakan ditulis. Dan apa hak orang tua? Dihormati dan dipatuhi nasihatnya oleh anak-anaknya. Ya, jadi itu adalah hak dan kewajiban seorang anak dan orang tua. Nah, ketika hak dan kewajiban ini berjalan dengan baik, maka hidup kita dalam keluarga kita akan menciptakan suasana yang rukun. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Ayo berhitung. Oke, silakan. Miss bacakan ya. Masih ingatkah kamu jumlah buku koleksi di perpustakaan Tony? Jumlah seluruh buku ada 2.500 buah, yang terdiri atas 1.300 buku pelajaran dan 1.200 buku cerita. Ayo menuliskan lagi kemungkinan banyak buku yang sedang dipinjam dan terdapat di perpustakaan. Penyelesaian buku milik perpustakaan merupakan jumlah dari banyak buku yang dipinjam dan banyak buku yang terdapat di perpustakaan. Oke, di sini kita sebelumnya kita sudah pernah membahasnya ya teman-teman, untuk menentukan jumlah buku yang dipinjam dan banyak buku yang dipinjam. Oke, jadi cara ngisinya kita bikin dulu seperti ini, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan jumlah seluruh buku. Tadi ada 2.500. Oke, 2.500.
Nah, kita untuk mengisi yang di sini, kita tentukan terlebih dahulu bilangan yang lebih kecil dari 2.500. Misalnya di sini dituliskan bilangan yang lebih kecil dari 2.500, misalnya 900. Berarti caranya adalah dengan pengurangan. Berarti jumlah seluruh buku dikurangi. Jumlah seluruh buku dikurangi dengan banyak buku yang di perpustakaan. Berarti 2.500 dikurangi 900 sama dengan 1.000 berapa? 1.600. Oke, atau misalnya teman-teman mau dengan yang lain. Oke, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 2.500. Oke, misalnya angka yang buku dipinjam siswanya 1.000. Nih, kan lebih kecil dari 2.500 ya. 2.500. Nah, berarti angka yang dipinjam siswanya 1.000. 2.500 dikurangi 1.000 sama dengan 1.500. Maka kita akan tahu jawabannya di sini adalah 1.500. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tentukan dulu bilangan yang lebih kecil dari jumlah buku tersebut. Oke, semoga bisa difahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi ke tugasnya. Tugasnya adalah mengerjakan Ayo Berlatih halaman 22. Ya, mengerjakan Ayo Berlatih halaman 22. Di sini ada 3 soal. Nanti ketika sudah selesai, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Miss hasilnya. Oke? Oke, terima kasih teman-teman. Semangat terus dalam belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap patuhi perintah orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.